Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babun khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Babun ay hadza bab ta'iklab bab ikun rangka tentang khairu baitin. Luweh api-api ummah iku baitun ummah fihi utawa dalam bait yatimun utai anak yatim yuhsanu kang den perlakuan secara baik atau diapii sapa ilaihi yatim. Jadi sebaik-baik rumah adalah satu rumah yang di dalamnya itu ada anak yatim dan anak yatim itu diperlakukan secara baik. Nanti bagaimana cara melakukan anak yatim secara baik nanti ada hadis-hadis berikutnya kan itu. Jadi memperlakukan anak yatim secara baik itu bukan dalam artian bahwa anak itu harus dimanja, tidak. Ya tetap diperlakukan seperti anak-anak sendirian itu. Jadi seperti itu. Haddatsana Abdullah bin Utsman, haddatsan cerita kita sebab Abdullah bin Utsman. Qala ketika sebab Abdullah akhbarana memberikan kabar na ing kita. Sebab Abdullah. Qala ketika sebab Abdullah, ini Abdullah yang terakhir. Akhbarana memberikan kabar na ing kita sebab Sa'id bin Abi Ayyub an Yahya bin Abi Sulaiman sang Yahya bin Abi Sulaiman an ibni Abi Attab saking anak lanang bapak Attab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Rasulullah khairu baitin utai saapi-api ummah fil muslimina ing dalam pira-pira Islam iku baitun ummah fihi iku tetep ing dalam bait yatimun utai anak yatim yuhsanu kang den api kang diperlakukan secara baik sapa ilaihi yatim. Sebaliknya wa syarru baitin lan saalalane ummah fil muslimina ing dalam ummah pira-pira Islam iku baitun ummah fihi dalam bait yatim menurut anak yatim yusau yang diperlakukan secara jelek atau din alani sapa ilaihi yatim. Ana uta ingsun wa kafilul yatimi lan wong kang nanggung bebane anak yatim fil jannati iku tetep ing dalam swarga kahataini seperti ini dua. Jadi dengan menunjukkan jari duanya Rasulullah yaitu jari tengah ini al-wusta sama ini usbu. Jadi dengan jari yang telunjuk itu yushiru kali memberikan isyarat sapa jeung Nabi bi isba'aihi dengan driji lorone jeung Nabi. Jadi ini satu penjelasan yang tegas bahwa rumah yang indah, rumah yang baik menurut ukuran agama adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan anak yatim itu diperlakukan secara baik. Sebaliknya, rumah itu juga akan menjadi rumah yang paling jelek manakala di dalamnya ada anak yatim dan anak yatim itu diperlakukan dengan tidak baik. Bagaimana sih maksudnya diperlakukan tidak baik itu? Ya seperti dijadikan pembantu, disuruh-suruh terus kan itu. Sehingga dia tidak punya waktu untuk istirahat, dia tidak punya waktu untuk bermain kan itu. Ini menandakan bahwa rumah itu adalah rumah yang jelek, tetapi kalau diperlakukan secara baik, diperlakukan sebagaimana anak-anak, kalau memang anak yatim itu anaknya orang lain, ya dia memperlakukan seperti anaknya sendiri. Kalau dia punya salah, ya dikasih nasihat, salah 2 kali nasihat lagi, salah 3 kali dihukum. Nah, nanti ada satu hadis yang menjelaskan terkait dengan itu kan itu. Jadi harus dihukum. Makanya nanti kita akan paham bagaimana konsep pendidikan menurut Rasulullah itu. Ada beberapa hal yang tidak sama dengan sekarang. Sekarang itu kan kalau ada guru yang menghukum muridnya secara fisik itu dianggap kekerasan dalam sekolah kan itu. Dan itu bisa diperkarakan kan itu. Padahal sebenarnya dalam konsep Islam
Orang tua itu boleh menghukum anaknya sampai memukulnya. Satu contoh misalkan ketika anak sudah umur 10 tahun dan tidak mau sholat itu harus dipukul kan itu. Untuk menimbulkan satu efek jera bahwa orang tuanya tidak suka manakala anaknya itu tidak mau sholat. Oke. Babun kun lil yatimi kal abir rahim. Babun ai hadza bab iku nerangake tentang kun ana sira lil yatimi kedue anak yatim iku kal abi seperti bapak ar-rahimi kang welas asih. Haddatsanan ceritakan kita sapa Amr ibnu Abbas kan dengan Abbas. Qala kita sapa Amr, haddatsan ceritakan kita sapa Abdurrahman. Qala kita sapa Abdurrahman, haddatsan ceritakan kita sapa Sufyan an Abi Ishaq sang Abi Ishaq. Qala kita sapa Abi Ishaq sami'tu midang ketengsun Abdurrahman bin Abza. Qala kita sapa Abdurrahman, qala kita sapa Dawud alaihissalam. Kun lil yatimi kal abir rahim. Kun ana sira yatimi kedue yatim iku kal abi seperti seorang bapak ar-rahimi kang welas asih. Wa'lam lan weruh sira anak sira iku kama seperti barang tazra'u kang menanam sira kadzalik kaya mengkono-mengkono tazra' tahsudu bakal manen sira. Kalau kita berkeinginan untuk bisa memanen hal-hal yang baik, maka tanamkanlah kebaikan. Termasuk kepada anak yatim yang kita tanggungan itu. Dan kontes ini semestinya hadis yang berbunyi wa'lam annaka kama tazra kadzalika tahsud itu seperti mestinya berlaku untuk banyak hal kan itu. Kalau kita berkeinginan sesama itu bisa berbuat baik dengan kita, maka harus ingat saudara berbuat baik terhadap sesama. Kalau saudara ingin didoakan oleh sesama, maka sering-seringlah mendoakan terhadap sesama. Dan doa, termasuk salah satu doa yang mustajab adalah ketika kita mendoakan seseorang dan seseorang itu tidak ada di hadapan kita. Itu doa itu mustajab kan itu, mustajab. Artinya itu satu doa yang tulus kan itu. Ini beda dengan misalkan sampan mumet terus ketemu saya, mau Bapak saya tuh pusing ini mau didoakan itu, akhirnya saya doakan itu kan karena saudara ada di hadapan saya kan itu. Satu doa yang tulus adalah ketika saya mendoakan saudara dan saudara tidak tahu. Nah itu. Jadi mendoakan terhadap sesama itu jadi penting. Maka jangan sekali-kali saudara mendoakan doa yang jelek, karena doa yang jelek itu nanti akan diamini oleh malaikat dan malaikat juga akan berdoa semoga engkau mendapatkan hasil yang sama kan itu. Makanya kalau mendoakan, doakanlah yang baik-baik saja kan itu. Dan oleh karena nanti ketika saudara pada saatnya oleh Allah ditakdirkan misalkan menjadi seorang pejabat kan itu, maka saudara harus berharap agar orang-orang yang ada di sekeliling saudara itu akan menjadi orang-orang hebat kan itu. Itu sama saja dengan saudara mendoakan pada diri sendiri, saudara akan menjadi orang-orang hebat kan itu. Ada seorang tokoh itu ketika dia sudah keluar dari rumah dan begitu melihat orang, maka senantiasa didoakan, ya Allah, sukseskanlah hambamu yang sedang berjalan di hadapanku, muliakanlah hambamu yang sedang berjalan di hadapanku itu kan itu. Setiap kali gitu ketemu orang, ya Allah, sukseskanlah dia kan itu. Dan akhirnya betul, orang yang punya rutinitas setiap keluar rumah ketemu siapapun dia senantiasa langsung doakan, dia sekarang menjadi orang-orang yang sukses kan itu. Makanya membiasakan diri untuk mendoakan sesama terhadap kesuksesan itu menjadi penting kan itu. Jadi ya minimal sukses selalu, semangat selalu kan seperti itu ya itu. Ma'akbahal faqra ba'dal ghina, ma'akbah alangkah jeleknya al faqra yang sebuah kefakiran ba'dal ghina setelah kekayaan. Adalah sesuatu yang sangat jelek manakala ada orang yang sudah pernah menjadi kaya dan akhirnya jatuh fakir. Wa aktsaru min dzalika lan luwe akeh min dzalika sing mengkono-mengkono ma'at bakal faqra ba'dal ghina. Aw wa akbahu lan luwe elek min dzalika sing mengkono-mengkono ma'at bakal faqra ba'dal ghina itu. Jadi ada sesuatu yang jauh lebih jelek. Apa itu? Ad-dhalalatu ba'dal huda. Ad-dhalalatu yaitu merupakan kesesatan ba'dal huda setelah orang itu mendapatkan petunjuk kan itu.
Jadi orang pernah mendapatkan petunjuk dan akhirnya dia tergelincir menjadi orang yang, misalkan ada orang yang sudah berusaha untuk menjadi orang baik sekian lama dan akhirnya dia tergelincir, kalau dia seorang pejabat dia melaksanakan korupsi kan itu. Ini adalah sesuatu kehinaan yang paling hina, satu kejelekan yang paling jelek kan itu, seperti itu. Wa idza wa'adta sahibaka wa idza wa'adta nalikane janji sapa sira sahibaka ing saudaramu fanjis mongko becik laksana sira lau tetep keduwe janji itu ma ing barang wa'atta kang janji sira hu ing ma. Jadi ketika saudara berjanji maka saudara harus menepati janji itu. Enggak boleh orang bersilat lidah kan itu. Bersilat lidah enggak boleh. Kalau dia sudah berjanji sesuatu ya laksanakan itu kan itu, laksanakan itu. Fa illa taf'al mongko yen saudara orang melaksanakan apa sesuatu yang dijanjikan yurithu iku bakal marisaken bainaka ing antarané ira wa bainal antarané orang yang saudara janjikan iku adawatun apa permusuhan. Kalau saudara berjanji sesuatu dan sudah tidak laksanakan itu menjadikan bibit permusuhan di antaranya, apalagi kalau saudara berbuat zalim terhadap sesama. Itu jauh lebih jelek kan itu. Jadi jangan sampai saudara berbuat zalim terhadap sesama kan itu. Ngeten. Biasanya orang yang berbuat zalim itu ya orang-orang yang punya kekuasaan yang paling banyak itu. Tapi orang itu bisa zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi semestinya ngerti kalau jam-jam 10 malam itu sudah waktunya ngantuk kan itu, dan saudara tidak tidur, itu berarti saudara zalim kepada diri saudara sendiri kan itu. Karena apa? Ya nanti fisik saudara akan menjadi tidak sehat kan itu. Waktunya makan ya makanlah kan itu. Jangan karena tugasnya penuh bernumpuk-numpuk kan itu, nanti sajalah itu tidak enak kan itu. Nanti terkena mah kan itu. Tapi biasanya anak kuliah yang banyak seperti itu ya itu. Ya jadi, tetapi saudara mungkin harus saudara hindari yang seperti itu kan itu. Jadi itu. Jadi fa illa taf'al dzuri bainaka wa bainahu adawa wa ta'awwad lan nyuwun kebarok sesira billahi Allah min sahibin sanging seorang sahabat in dzakarta lamun yen to nyebutaken sira ing satu kesulitan lam yu'inka ora gelem nulungi sapa sahib itu ka ing sira. Ketika saudara menyebutkan saudara itu punya masalah, ternyata teman saudara itu tidak mau menolong. Wa inasita lan yento lali sira lam yudzakir ora gelem mengingatkan sapa sahib ka ing sira. Oleh karena itu seorang pemimpin itu manakala oleh Allah dia ditakdirkan menjadi seorang pemimpin yang baik, maka dia akan kalau dalam konteks hadis akan mempunyai wazir, akan mempunyai koleha, akan mempunyai anak buah yang manakala pemimpinnya itu sedang melaksanakan kebaikan, bahwa sesuatu itu baik, itu akan didorong, akan ditolong bagaimana agar kebaikan itu bisa menjadi semakin maksimal. Dan manakala pemimpinnya itu berbuat salah, maka diingatkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling. Lah, pemimpin itu bisa mengkondisikan seperti itu manakala pemimpin itu bukan pemimpin yang zalim. Karena kalau pemimpin yang zalim nggak ada yang berani mengingatkan, nggak ada yang berani. Ya dibiarkan kan itu, dibiarkan. Makanya ya sebagaimana Rasulullah kan itu. Rasulullah itu kan orang yang teramat sangat terhormat, wibawanya teramat sangat tinggi kan itu. Tapi oleh Allah ditakdirkan mempunyai orang yang sangat dekat dengan beliau, salah satunya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sesuatu yang mengganjal, Umar bin Khattab katakan itu kepada Rasulullah kan itu. Tidak segan-segan untuk mengatakan. Ketika ada orang munafik kan itu, orang munafik meninggal, Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal itu. Rasul itu hampir nyolati kan itu. Dan itu diingatkan oleh Umar bin Khattab kan itu. Dan Rasul tetap berangkat. Tapi akhirnya Rasul diingatkan oleh ayat ini. Ketika sudah turun wahyu ya Allah, Rasul tentu akan melaksanakan itu kan itu. Ini tandanya kalau Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang baik karena punya anak buah yang manakala dia salah, dia mau
mengingatkan. Lah ini juga wa in dzakarta lam yu'inka, tapi wa in nasita lam yudzakkirka. Jadi ketika saudara menyebutkan saya mempunyai sedemikian banyak tugas, itu orang-orang di sekeliling saudara akan membantu saudara agar tugas-tugas itu bisa maksimal. Tetapi kalau saudara lupa, saudara akan diingatkan. Haddatsana Musa, haddatsan cerita kita sama Musa. Qala kita sama Musa, haddatsana Hamzah bin Najih. Cerita kita sama Hamzah bin Najih Abu Amarah, kang dadi bapak Amarah. Qala kita sama Hamzah. Sami'tu bidatun sun Al-Hasan in Hasan yaqulu halin kita sama Hasan, laqad ahidtu al-muslimina, laqad ahidtu teman-teman wis urip sapa ingsun al-muslimina bersama para orang Islam, yaitu para sahabat dan para tabi'in. Wa inna rajulan setune ada seorang laki-laki minhum setengah saking al-muslimin iku la yusbihu yakti temen esok-esok atau ketika pagi-pagi fayaqulu monggo ngomong sapa rajul ngendikane terus pudi ya ahliyah yatimakum ya ahliyah miskinakum ya ahliyah jarakum ya ahliyah wahai ahliku, wahai keluargaku, ya ahliyah wahai keluargaku, yatimakum becik memperhatikan sira yatimakum ing pira-pira anak yatim ira, ing anak yatim ira kabeh. Yatimakum becik memelihara sira ing anak-anak yatim ira. Ing anak yatim ira kabeh. Ya ahliyah wahai keluargaku, ya ahliyah wahai keluargaku, miskinakum. Perhatianlah kepada orang miskin-miskin kamu sekalian, dan perhatikanlah kepada orang miskin kalian. Ya ahliyah, jarakum berbuat baiklah terhadap tetanggamu. Jarakum berbuat baiklah kepada tetanggamu. Kenapa seperti ini? Wa usri ulam den cepetaken bi khiyarikum kelawan pilih ira kabeh wang tulis sira kabeh iku kullu yaumin saben-saben dina iku tarduluna padha nginoaken sira kabeh. Wasami itu lawan midhangetken ingsun hu ing Al Hasan yaqulu haling ngendika wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammak bi 30,000 ilan nar wa idza syi'ta lan kersane sira ra'aita nyritani sira hu ing sesuatu itu fasiqan ing orang-orang yang tadi yang ternyata dia tidak memilih sesuatu yang baik tapi lebih memilih sesuatu yang hina, iku fasiqan dadi wong fasik yata'ammak kang banget fasike. Jadi bisalatin kelang 30 apane alfan ewune ilan nari maring roko. Jadi mereka dia itu ketika dia berbuat jelek ya tentu saja dia akan dilemparkan ke neraka kan itu. Ma lau qatalahullah ma ing barang lau tetep duwe seseorang tadi iku qatala merangi ing man tadi sapa Allah ba'a khalaqahu minallah bithamanin anzin ba'adul khalaqahu ing sesuatu yang diciptakan untuknya minal sang Allah bithamanin anzin dengan satu harga yang murah. Wa in syi'ta lamun yen to ngarepan sira ra'aita maka bakal ningali sira ing man mudayyan kang wong den sia-siaken murbadan tur wong kang angas fi sabili syaitan ing dalam jalane syaitan. La wa'idho tidak ada pitutur, tidak ada bimbingan laut tetep iman seperti itu min nafsihi saking sing awake dhewe siman wala minan nasi lan saking para menungso. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kita itu harus memperhatikan anak yatim, memperhatikan orang-orang miskin kan itu, memperhatikan tetangga, kita harus berbuat baik terhadap tetangga. Tidak boleh menyakiti tetangga lah, minimal seperti itu ya. Kalau kita tidak bisa memuliakan tetangga ya minimal kita tidak berbuat jahat terhadap tetangga kan itu. Jadi ketetanggaan kita jaga. Kenapa? Karena akhir-akhir ini orang itu sedemikian tergila-gila dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, dengan mengorbankan kepentingan ukhrawi. Orang sangat boleh jadi dia dalam rangka mengejar satu kenikmatan duniawi itu. Ya, misalkan yang sekarang ini yang paling banyak apa? Dia berbuat curang. Ya, jadi memenuhi syahwat duniawinya dan akhirnya apa? Dia akan terlemparkan di neraka kan itu.
Dan sebuah kejelekan itu kalau dilaksanakan berulang-ulang, itu rasanya sudah menjadi biasa-biasa saja kan itu kan. Saya kasih satu contoh, ini real ini ya, real. Tahun 2003 ya, 2003 itu ada seseorang yang dia diterima menjadi calon pegawai negeri sipil, menjadi CPNS, menjadi pegawai negeri. Dan tidak main-main ini, orang ini diterima menjadi dosen dan keahlian dia itu hadis. Dan sudah sempurna kan? Jadi dosen hadis lagi kan. Waktu itu dia cerita ketika proses CPNS itu dia diminta uang oleh siapa? Ya oleh orang yang akhirnya waktu itu jadi atasannya, seorang ketua kan minta jumlah tertentu kan itu. Terus dia ngomong, loh, saya tidak punya uang sejumlah itu. Akhirnya saya datang, uangnya saya masukkan ke tas kresek hitam. Berapa waktu itu? 15 juta. Tahun 2003. Terus dia ngomong, alhamdulillah ternyata saya tetap diterima kan itu. Walaupun yang diminta, yang saya kasihkan itu tidak sebesar yang dia minta kan itu ketika bercerita seperti itu, dia sama sekali tidak merasa berdosa. Sama saja dengan orang-orang tua itu, orang-orang tua kalau dia punya anak, anaknya diterima jadi pegawai negeri, itu saling tanya, habis berapa Pak? Jadi ketika ada dua orang tua yang dua anaknya sama-sama diterima jadi PNS itu, dia dengan santainya telas pinten kan itu, habis berapa? Dan ketika saling ngomong berapa uang yang dikeluarkan antar mereka, itu sama sekali tidak merasa berdosa. Atau sama lah gini, kalau pas ada kalau pilpres enggak lah, pileg ya, pilihan legislatif itu loh kan itu, atau pilihan lurah kan itu, pilihan lurah kan itu. Kalau pilihan lurah biasanya calonnya kapan calonnya itu kan tim suksesnya kan datang ke rumah-rumah kan itu, datang ke rumah-rumah ngasih berapa itu. Ada yang 50.000, ada yang 100.000 kan itu. Ketika sama-sama masyarakat itu saling cerita, sampan oleh piro kan itu. Saya tanya, perasaannya berdosa atau tidak itu? Enggak kan? Enggak. Kenapa kok tidak merasa berdosa? Karena itu sudah umum di mana-mana. Padahal jelas. La'anallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Allah itu melaknat siapa yang menyuap. Melaknat siapa lagi yang disuap. Dan yang ketiga adalah melaknat orang yang menjadi perantara antara penyuap dan yang disuap. Hanya karena proses suap menyuap terkait dan konteks itu sudah terjadi lama, maka sesuatu yang sifatnya haram itu seakan-akan menjadi boleh. Gara-gara apa? Gara-gara itu berlangsung terus menerus. Itulah kejelekan. Kejelekan itu kalau dilaksanakan berulang-ulang, dia seperti tidak jelek kan itu. Tidak jelek. Dan itu terjadi dalam banyak hal ya, tidak harus kejelekan. Adiknya ibu itu namanya Mas Abbas. Itu utun. Jadi sampai dia kuliah itu kalau beli baju, beli celana itu tidak pernah beli sendiri, dibelikan ibu mertua itu kan itu. Jadi waktu itu pakaiannya itu pakaian street ya, pakaian sing kayak anak-anak sekarang lah. Jadi senengannya sing kalau perlu press body kan itu kan itu. Terus saya kasih tahu, Mas, ngono kok enggak sumu itu kan itu. Sementara saya kan seneng yang longgar-longgar kan itu. Dan ketika saya latih dia itu memakai pakaian yang longgar pertama kali, dia merasa malu kan itu, merasa malu. Obrong-obrong seperti ini kan itu. Tapi dengan berjalannya waktu, sekarang dia pakaiannya longgar-longgar semua kan itu. Longgar-longgar semua. Sama dengan kalau saya itu dituntut untuk memakai pakaian sing apa ya, saya itu kalau celana yang formal saja itu saya sudah merasa tidak nyaman kan itu. Karena sedemikian sempit perasaan saya kan itu, perasaan saya. Padahal kemarin itu ketika dosen-dosen tarbiyah itu mengukur jas, itu ada yang pengen jasnya itu betul-betul kayak jasnya artis itu loh. Jadi dia minta saya kancingnya satu saja kan itu, kancingnya satu. Dan itu harus betul-betul artisnya gitu kan, karena bodinya six-pack kan itu. Jadi dia ingin menunjukkan bidang dadanya itu besar kan itu, sehingga sininya di ngaper tepol itu. Ya kaya rewat lah itulah. Jadi tidak sekedar hanya sebuah kejelekan yang manakala dilaksanakan berulang-ulang itu seperti biasa. Dalam banyak hal juga seperti itu kan. Nah, oleh karenanya kita itu harus membiasakan hal-hal yang baik kan itu, hal-hal yang baik. Karena nanti kalau sampai kita terbiasa untuk hal yang salah itu akan tidak merasa bersalah kan.
Padahal itu mestinya adalah sesuatu dosa kan itu. Nah, seperti itu kan itu. Jadi dalam banyak hal seperti itu. Okay. Mahasiswa itu kalau membuat makalah kerpek juga tidak merasa berdosa kan itu. Enggak dosa kan itu. Apalagi besok sudah presentasi, hari ini belum siap kan itu. Kan saya kecek kan itu. Nah, seperti itu. Okay. Haddatsana Musa qala haddatsana Salam ibnu Abi Muti haddatsana itu Musa qala Sahabat Musa haddatsana itu Salam bin Abi Muti Salam bin Abi Muti an Asma ibni Ubaid sang Asma bin Ubaid qala itu Asma bin Ubaid qultu matur sapa ingsun Ibnu Sirin mal Ibnu Sirin. Jadi ini Asma bin Ubaid bin Ubaid itu memberitahu kepada Ibnu Sirin. Napa ngendikane ing yatimun ing ta ingsun iku tetep dalam ingsun yatimun uta anak yatim. Qala maka nuli ngendika sapa Ibnu Sirin isna berbuatlah bi kelawan yatim ma imu barang tasna kang berbuat sira bi waladika ing anak ira. Edorib mukul sirahu ing anak yatim ma tadribu sebagaimana engkau memukul waladaka ing anak. Ini artinya bahwa anak yatim itu ketika kita pelihara berbuat salah, tidak mau sholat, usianya sudah 10 tahun, pukul. Jangan dibiarkan. Kalau dia biarkan nanti menjadi anak yang manja seperti anak-anak sekarang itu manja. Jadi itu orang-orang tua sekarang itu kan cara didiknya tidak meniru cara didiknya Rasulullah. Bahkan seringkali mau ke sekolah diantarkan, pulang dijemput, jadi antar jemput lah itu. Itu nanti menjadi anak yang manja kan itu. Ya biarkan aja. Kalau perlu jangan belikan motor, naik sepeda ontel kan. Jadi seperti itu. Dia biar ngerti bahwa hidup ini tidak gampang kan itu. Hidup tidak gampang. Seperti itu. Itu cara Islam mendidik seperti itu kan itu. Ya tidak keras kan itu, tidak keras, tetapi satu bentuk di mana anak-anak itu akhirnya tahu kalau cara-cara yang sebenarnya tidak baik itu orang tuanya tidak suka kan itu, tidak suka. Itu harus seperti itu kan itu. Okay. Babu fadlil mar'ati utawi nerangkan tentang keutamaan seorang wanita idza tasabbarat nalikane sabar sapa mar'ah ala waladiha ing atase anak si mar'ah walam yatajawwad lan ora rabi maneh sapa mar'ah. Ini hadis ini menjelaskan tentang manakala ada seorang istri apakah ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya, dia sabar untuk mengasuh anak-anaknya dan tidak nikah lagi. Oh, itu surga itu, surga. Dijanjikan oleh Rasulullah surga kan itu. Haddatan ceritaan sapa kita sapa Abu Asim An-Nahasin saking Nahas bin Qahm an Syaddad Abi Amr saking Syaddad bin Abi Amr an Auf bin Malik saking Auf bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa jeung Nabi ana utawi ingsun wa mraatun lan seorang perempuan saf'aul khaddaini syaf'aul khaddaini yang hitam dua pipinya, imratun yaitu seorang wanita amat kang ditinggal mati min zaujia saking bojone si mar'ah fasabarat maka nulis sabar sapa mar'ah ala waladi ing atase memelihara anake si mar'ah iku kahataini seperti dua ini fil jannati ing dalam swarga. Jadi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dia memelihara anak-anaknya kan itu, memelihara anak-anaknya dengan sabar, dia akan mendapatkan bagian surga. Itu kalau ditinggal mati. Bagaimana kalau dicerai? Itu sama kan itu, sama. Bahkan dulu kan kita pernah membaca kalau ada seorang orang tua yang anak perempuannya itu dikembalikan oleh suaminya, artinya diceraikan itu, dan orang tua itu tetap ya dia hidupi, yaitu anak perempuannya yang dia dicerai oleh suaminya itu jaminannya juga surga kan itu, jaminannya juga surga kan itu. Nah ini, cuman ini ya berat lah, jadi makanya wanita ibu-ibu itu kalau pisah atau cerai sama suaminya terus dia hidupi anak-anaknya dengan tegar kan itu
Ya itu jaminannya surga kan itu, jaminannya surga. Iya. Itu betapa indahnya Islam kan itu ya. Jadi informasi-informasi disampaikan oleh Rasulullah itu adalah informasi-informasi yang penuh harap. Jadi bisa membuat orang tidak cemberut terus. Jadi seperti itu. Dia menghadapi dunia ini secara tegar kan itu. Ngeten. Babu adabil yatimi, babu adabil yatim, bab ini menjelaskan tentang tata keramanya anak yatim. Haddatsana Muslim, haddatsana Muslim, qala ngendika sapa Muslim, haddatsana ceritakan naing kita sapa Syu'bah an Syumaisah al-Atakiyah saking Syumaisah al-Atakiyah qalat sapa Syumaisah Zukirat disebutakan apa adabul yatimi tata krama anak yatim ingda Aisyah radhiyallahu anha ana ing Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha faqalat mongko sune Aisyah iku faqalat manulung dia sapa Aisyah ini sedene iku la adribu yakti mukul sapa ingsun al yatim yang anak yatim hatta yang basito hatta yang basito sampai terlentang sapa anak ya yatim. Jadi Aisyah berkata seperti itu kan itu. Dan Aisyah itu kan istri Rasulullah kan. Kalau yang dilakukan Aisyah itu salah tentu akan diingatkan oleh Rasulullah kan itu. Jadi seperti itu. Ini artinya bahwa memberikan hukuman yang keras itu juga boleh kan itu. Tetapi tentu dalam rangka hukuman itu adalah hukuman kasih sayang karena kesalahan. Seorang guru itu kalau menghukum muridnya, tetapi dia menghukum itu penuh dengan kebencian, itu biasanya menjadi permusuhan. Ada loh. Dan sayangnya muridnya yang dulu dihukum itu sekarang jadi dosen itu ya. Jadi ada seorang murid yang dulu pernah ditendang oleh gurunya kan itu ketika masih SMA. Itu diingat terus oleh muridnya. Dan pada saatnya akhirnya muridnya itu jadi dosen, ketemu di salah satu kota, itu gurunya mau dipukul kan itu, mau dipukul. Jadi gitu. Itu gara-gara apa? Itu ya hukuman kebencian kan itu, hukuman kebencian. Akhirnya menimbulkan satu kebencian. Dan seseorang itu yang dihukum dengan kebencian itu seringkali menjadi gampang benci terhadap sesama. Itu waktu itu rektornya dosen itu pernah dipegang ininya kan itu, mau dipukul kan itu. Jadi seperti itu. Nah, tetapi ada juga seorang guru yang dulu ketika jadi guru itu galak ya. Kalau di MTS ini tuh sering diceritakan namanya Bu Zaju gitu ya. Bu Zaju itu guru olahraga perempuan kan itu. Ini kalau ada anak nakal ya betul-betul dicewer kan itu. Tapi Bu Zaju itu kalau menghukum dengan hukuman kasih sayang, jadi di hatinya itu dia menangis itu kenapa muridku menjadi seperti ini kan itu. Saudara perlu tahu itu murid-murid yang dulu dihukum itu. Dan akhirnya ya karena dihukum dengan kasih sayang itu akhirnya berubah itu. Itu setiap tahun senantiasa sowan korbannya Bu Zaju kan itu. Jadi mengucapkan terima kasih karena dulu pernah dihukum, andai kata nggak dihukum mungkin akan jadi kebablasan kan itu. Dan kalau sudah kebablasan tidak ya menjadi bermasalah lah itu. Jadi berterima kasih. Terima kasih. Makanya orang tua juga boleh menghukum anak, apalagi menghukum anak. Ini kan menghukum anak yatim ya sampai terlentang itu diperkenankan sepanjang apa bahwa ketika menghukum itu yang dihukum itu merasa ngerti kalau orang yang merawat itu betul-betul sayang karena sedemikian besar salahnya itu perlu dihukum kan itu. Jadi seperti itu. Memberikan hukuman itu berarti boleh kan itu. Ngaten. Babu fadli man mata lahul walad. Babu fadli man utamane wong mata kang mati lahu tetep man al waladu utawi anak. Oke. Haddatsan cerita sapa Ismail qala untuk sapa Ismail haddatsan cerita kita sapa Malik Ali bin Syihab sang Ibnu Syihab an Ibnu Musayyib sang Ibnu Musayyib an Abi Hurairah sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku qala untuk sapa Rasulullah la yamutu li ahadin la yamutu ora mati lah seorang minal muslimina sang pira-pira wong Islam salah satun utawi anak telu binal balik sang anak fatamassahu mongko nuli gepok hu ing man apa anarun roko illa tahillatal qasami seperti bergeseknya satu sumpah artinya sangat sedikit
sangat cepat, sangat sebentar kan itu. Jadi seseorang itu ketika meninggal dan dia punya 3 anak ya, 3 anak. Maka dia nanti dihukum di neraka, teman tidak lama kan itu, tidak lama. Atau dibalik juga, seorang orang tua itu kalau tinggal mati anaknya, berapa yang mati anaknya? 3. Itu nanti akan bisa menjadi benteng dari jilatan api neraka. Yang walaupun orang tua yang tinggal mati anaknya 3 atau 2 itu pernah di neraka, karena memang ya orang hidup itu kan punya banyak dosa ya, punya banyak salah kan itu. Nanti mampir di neraka, nggak salah lama-lama lah itu. Itu akan terselamatkan gara-gara apa? Gara-gara dia punya anak yang meninggal ketika masih anak-anak. Haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath. Qala untuk sebab Umar, haddatsan cerita kita sebab Abi Antalq bin Muawiyah sang Talq bin Muawiyah. An Abi Zur'ah sang Abu Zur'ah, an Abi Hurairah sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sedune seorang perempuan iku atat sowan sapa imra'ah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisabiyin kan membahas seorang anak, faqalat mengkono matur sapa imra'ah, ud'u lahu, muga-muga ndongaken panjenengan lahu tetap ketuwe sobi, ini anakku tolong ya Rasulullah jenengan doakan. Faqad dafantu maka teman-teman wis ngubur sapa ingsun atau ditinggal mati sapa ingsun salah tan ing 3 anak kan itu. Oleh karena itu ketika ada seorang wanita sowan ke Rasulullah membawa seorang anak kan itu, dan Rasul diminta untuk mendoakan anak itu kan itu. Dan dia sebelum Rasul berdoa sudah ngasih tahu bahwa saya sudah tinggal mati 3 anak saya kan itu. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Faqala maka nuling Rasulullah, ihtadarti teman-teman wis gawe tembok sira, wis gawe pager sira, bi khidharin kaum tembok syadid kang kuat minan nari sanging neraka. Jadi ketika orang itu ditinggal mati 3 anaknya, dan di hadis berikutnya nanti ada tidak 3 anak tapi dua anaknya kan itu akan menjadi temboknya seseorang dari jilatan api neraka. Ini agar apa sih? Kenapa kok ada hadis-hadis seperti ini? Agar seseorang itu ketika ditinggal mati anaknya tidak susah yang berkepanjangan. Jadi mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah, nanti di akhirat akan menjadi benteng kan itu. Kalau seperti ini kan akhirnya orang tua itu tidak susah-susah amat kan itu. Ya seperti Mbak Dewi depan kita itu yang kemarin gitu kan, hamil masih sekitar 6 bulan kan itu, dan akhirnya harus melahirkan. Ya lahir hidup sebentar, sekitar 1 jam atau 2 jam lah itu, akhirnya meninggal dua-duanya kan itu. Ini kalau ikhlas itu akan bisa menjadi benteng dari jilatan api neraka kan itu. Karena tidak hanya 3 tapi 2 pun termasuk bisa membentengi itu. Sementara nanti marilah kita bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.